tatapan yang menjadi acuan ketika fokus bidikan tuh di mana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ali Musiono di Galeri Kalimasada Horsebow Tegal. Gimana kabarnya teman-teman semua menjelang Ramadan ini? Masya Allah. Semoga untuk latihan memanahnya tambah semangat, ya, tambah semangat, tambah meningkatkan skill, dan bisa nanti di bulan Ramadan bisa untuk aktivitas kita menjelang berbuka puasa. Masya Allah. Oke, buat siapapun teman-teman yang melihat video ini, entah itu pagi, sore ataupun malam, selamat bergabung kembali. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, ya, untuk diri kita dan untuk teman-teman kita yang lain, insyaallah. Oke, hari ini saya ingin sharing ingin sharing tentang gimana sih bidikan di busur horsebow, khususnya busur Kalimasada Horsebow, ya. Bidikan di busur horsebow itu berbeda dengan busur recurve, karena busur recurve itu dia nanti ada arrow rest-nya atau arrow yang buat tatakan arrow, kemudian ada visirnya. Nah, ada stabil. Untuk busur horsebow dia tidak ada sama sekali, dia kosong seperti ini. Terus ketika menarik itu bidikannya di sebelah mana, seperti itu kan pertanyaannya, kebanyakan seperti itu. Oke, yang pertama untuk saya pribadi, bidikan itu di mana? Yang pertama, kalau saya pertama disejajarkan antara arrow ini harus stabil lurus seperti itu, dan di jarak 1 sampai 25 meter itu saya posisi lurus seperti ini, kemudian saya tarik, kemudian saya tempelkan di mata. Dia bisa ngumpul seperti ini. Nah, ini bisa ngumpul seperti ini ketika kita stabil di pergelangan tangan seperti ini. Ketika kita tarik, kita tempel di mata seperti ini, itu untuk 1 sampai 25 meter. Nah, tatapan yang menjadi acuan ketika fokus bidikan tuh di mana? Di pertengahan ini. Nah, kelihatan tidak? Di sini nih. Jadi ketika kedua mata kita melek, kemudian kita tempelkan ini di mata kita, maka bayangan gitu akan lurus, kemudian nanti di handle dan arrow di sini tuh dia akan ngeblur. Nanti tinggal kita arahkan ke target yang kita inginkan, seperti itu. Tarik, lurus seperti ini, tempelin. Nah, itu 1 sampai 25 meter, ya. Tapi nanti kalau 30 meter akan berbeda lagi. Karena untuk 30 meter itu biasanya dia harus turun sedikit. Jadi ini tetap lurus seperti ini, lurus, stabil, lurus. Kemudian nanti kalau 21 sampai 25 meter di sini, ketika 30 nanti dia akan turun ke sini.
Ini 30. Jadi pilihannya di mana? Ini sudah menggunakan poin ini. Jadi ujung poin ini kita arahkan seperti itu ke target yang kita inginkan. Kemudian lepaskan. Nah, nanti 40 turun lagi. 50 turun lagi, 70 turun lagi seperti ini. Nanti baru kita menggunakan poin sebagai acuan kemana arrow kita akan bidikan, seperti itu ya. Nah, ini yang sering saya gunakan, meskipun ya kadang gagal juga, tapi kebanyakan kalau saya pribadi seringnya menggunakan teknik itu. Kemudian yang paling penting di horsebow itu ketika memanah, ketika sudah menarik seperti ini membidik, kita harus benar-benar ingat posisi lengan kita, posisi ini kita tuh harus ingat, harus sama persis dengan dengan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu harus sama. Kalau enggak nanti berantakan. Makanya meskipun face shooting dia tetap akan berhenti 1 atau 2 detik gitu. Nah, ini penting. Karena jangan lupa kalau di sini kita tidak tidak konsisten, kita geser 1 cm saja, itu nanti sampai target udah 30 cm atau bisa 1 meter atau lari dari target. Makanya yang paling pertama di horsebow itu paling penting itu bagaimana menstabilkan tubuh kita biar tidak banyak pergerakan, agar tetap bisa konsisten dari tembakan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu harus jadi seakan-akan tubuh itu dikunci agar nanti anak panah yang 1, 2, dan 3 itu dia akan lurus dan sama. Ya, dia tidak akan dia tidak akan melebar kemana-mana seperti itu. Atau minimal meskipun dia targetnya di sini, dia akan ngumpul di sini. Ini lebih mudah lagi nanti. Jadi kalau kita targetnya di sini, kemudian arrow-nya ngumpul di sini, yang harus diperbaiki hanya ininya saja. Lengan ini harus lebih geser ke sebelahnya lagi. Seperti itu. Cukup mudah untuk sebenarnya untuk di busur horsebow. Karena di busur horsebow itu dia tidak menggunakan visir untuk untuk membidik, makanya kita gunakan apapun yang ada di sini sebagai acuan kita untuk membidik. Kebanyakan para pemanah itu dia menggunakan ini ujung poin atau poinnya. Jadi seperti itu, nanti dia akan lihat poin, nanti poinnya diarahkan kemana, seperti itu. Tapi kalau masih berantakan, berarti yang dikoreksi di badan kita ini. Di badan kita berarti kita nggak konsisten ketika agak miring 1 cm atau 2 cm itu akan berpengaruh kepada target. Dan ini sering dilupakan sama teman-teman ya. Banyak kan teman-teman itu, kok saya perasaan tekniknya sudah benar tapi kok berantakan ya. Itu biasanya ada di tubuh kita yang kurang konsisten. Karena ketika kita geser 1 cm saja, itu sudah akan geser nyampe ke target itu bisa 30 sampai 1 meter itu. Seperti itu. Tapi semua akan bisa dilakukan karena terbiasa ya. Jadi teman-teman jangan putus asa. Makanya diperintahkan memanah itu dari kecil, karena memanah itu harus dilatih berulang-ulang ya. Kita yang sudah dewasa baru kenal panahan, kita harus mengejar ketertinggalan kita dengan cara ya semakin konsisten seperti itu, insyaallah. Nah, itu saja. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh. Dan ini pun video karena ada requestan di DM yang nanya, Kang Ali, bidikan Kalimasada horsebow itu gimana sih gitu kan. Nah, saya buatkan video ini. Jadi teman-teman jangan ragu kalau mau request tentang apapun di busur Kalimasada, nanti saya akan buatkan video fungsinya. Nanti ketika ada yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, saya akan kirim linknya. Nah, saya jadi tinggal silahkan belajar lagi. Jadi saya nggak perlu menjawab berulang-ulang ya, karena takutnya nanti memakan waktu juga dan itu sangat nggak efisien. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport busur Kalimasada. Tetap berlatih, jangan lupa persiapkan untuk Ramadan kegiatan apa saja untuk di dunia panahan, karena di bulan Ramadan ini bulan yang tepat sekali untuk kita mempelajari busur panahan horsebow. Karena apa? Karena semuanya ibadah, termasuk memanah pun ibadah yang dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi teman-teman
Jangan lupa ngabuburit bersama Kalimasada Horsebow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.